Baik, di sini saya pemateri pertama akan membacakan pemaparan yang pertama, yaitu pengertian copywriting. Copywriting terdiri dari dua kata, yaitu copy dan writing. Copy adalah teks pemasaran yang biasa kita lihat pada iklan, billboard, dan sebagainya. Sedangkan writing merupakan kegiatan menulis. Writing adalah seni membuat konten tertulis yang persuasif dengan tujuan dapat menarik dan memotivasi orang untuk membeli. Copywriting adalah kegiatan di mana teks pemasaran atau iklan ditulis untuk membujuk atau meyakinkan konsumen untuk bertindak pada tujuan yang dapat dicapai, misalnya pembelian produk, hadiah, klik, unduhan, langganan, dan lainnya. Copywriting ini berperan sebagai penghubung antar penjual dan pembeli atau konsumen melalui tulisan, audio, gambar, atau video, atau jenis konten lainnya. Salah satunya yang paling gampang, copywriting adalah suatu teknik seni penulisan dengan tujuan untuk mendapatkan respon dari pembaca. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk materi yang kedua, yaitu tentang manfaat dan juga pentingnya copywriting. Nah, dalam menyusun pesan yang menarik dan juga sesuai dengan target konsumen, dengan upaya mengembangkan identitas di pasar yang lebih kompetitif. Nah, merek yang unik dan juga mudah dikenali oleh konsumen itu dapat menumbuhkan loyalitas pelanggan. Untuk copywriting ini sangat efektif dalam menarik minat pelanggan, baik melalui konten di website, konten di sosial media, dan lain sebagainya. Nah, copywriting memiliki peran penting dalam mengubah prospek menjadi sebuah penjualan. Nah, pada dasarnya copywriting ini memiliki 3 fungsi dasar, yaitu yang pertama menarik perhatian, yang kedua yaitu meyakinkan dan mempengaruhi target konsumen, dan yang ketiga yaitu efektivitas dalam promosi digital. Nah, dalam copywriting memiliki beberapa manfaat, yaitu diantaranya yang pertama mendatangkan keuntungan. Nah, dengan menarik perhatian dan juga meyakinkan pelanggan, ini bisa meningkatkan sebuah penjualan ataupun pencapaian target-target lainnya, sehingga mendatangkan sebuah keuntungan. Yang kedua yaitu meraih tujuan organisasi. Nah, dalam meraih tujuan organisasi di sini, dengan copywriting itu bisa membantu kinerja promosi sebuah organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu membangun sebuah branding. Nah, di mana copywriting ini menciptakan citra merek atau produk yang konsisten, yang unik, dan juga lebih mudah dikenali oleh konsumen. Nah, yang keempat yaitu mengedukasi para konsumen. Nah, pesan yang dirancang dengan baik itu dapat membantu konsumen untuk memahami sebuah produk atau layanan secara lebih baik. Dan yang kelima yaitu menyusun komunikasi yang efektif. Nah, dalam copywriting ini mempermudah penyampaian pesan kepada konsumen dalam bentuk seperti newsletter, iklan, dan juga konten-konten di media sosial dan juga lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Ada beberapa prinsip dalam copywriting yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen. Yang pertama, reciprocity atau timbal balik, yang dimana manusia memiliki sifat yang cenderung merasa berhutang apabila mendapatkan dan menerima sesuatu. Nah, dalam copywriting kita dapat menawarkan nilai terlebih dahulu dan manfaat terlebih dahulu, sehingga konsumen dapat menggunakan atau merasakan produk kita.
Seperti contoh kita dapat memberikan sampel gratis. Nah, yang kedua komitmen and konsistensi. Komitmen dan konsisten. Nah, kita dapat mendorong konsumen untuk membuat komitmen kecil terlebih dahulu sehingga di kemudian hari mereka bisa membuat komitmen yang lebih besar. Yang ketiga social approve atau bukti sosial. Nah, kita dapat memberikan testimoni atau ulasan positif dari pengguna lainnya untuk menunjukkan bahwa produk kita itu telah terbukti efektif. Nah, yang keempat, liking atau rasa suka. Kita dapat membangun hubungan emosional dengan konsumen melalui komunikasi yang baik dan efektif, sehingga mereka lebih tertarik. Yang kelima, authority atau otoritas. Kita dapat menggunakan bukti atau dukungan dari ahli di bidangnya untuk yang berguna untuk meningkatkan kredibilitas produk. Yang keenam, scarcity atau kelangkaan. Kita dapat menawarkan produk edisi terbatas atau edisi khusus yang guna menciptakan rasa urgensi dan meningkatkan daya tarik konsumen kepada produk kita. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu jenis formula copywriting. Nah, jenis yang pertama itu namanya formula FAB. F-nya itu features, yaitu menjelaskan fitur-fitur produk atau layanan. Contohnya, smartphone X dilengkapi dengan kamera 108 MP dan baterai 5000 mAh. A-nya itu artinya advantage, menunjukkan kelebihan. Contoh, kamera beresolusi tinggi untuk foto yang lebih tajam dan baterai tahan lama untuk penggunaan sepanjang hari. Terus yang terakhir, B-nya itu artinya benefit, menyampaikan manfaat yang akan diterima oleh si pengguna. Seperti halnya contohnya itu nikmati setiap momen dengan foto berkualitas profesional dan tanpa perlu khawatir kehabisan baterai. Nah, ini juga contoh dari copywriting formula FAB. Nah, yang kedua itu ada formula PAS atau formula PAS. Jadi P-nya itu problem, yakni identifikasi masalah yang dihadapi audiens. Contohnya, contoh teks copywriting itu seperti ini: susah tidur setiap malam. Nah, A-nya itu agitate, itu memperdalam masalah dengan menunjukkan konsekuensinya. Seperti halnya kurang tidur itu bisa mempengaruhi kesehatan dan produktivitas Anda. Terus S-nya itu solution, yakni menawarkan solusi yang dapat mengatasi masalah tersebut. Contoh copywritingnya seperti ini: coba pakai Sleep Ace, suplemen alami membantu Anda tidur nyenyak setiap malam. Dan ini untuk contoh copywriting formula PAS. Lanjut, formula ketiga itu namanya formula AIDA. A-nya itu attention, yaitu menarik perhatian audiens. Contohnya, ingin punya kulit yang cerdas sehat. Nah, seperti itu ya contohnya. I-nya itu interest, yakni membangun minat dengan informasi yang relevan. Seperti halnya contohnya itu copywriting yang interest tuh beauty care, produk perawatan kulit dengan bahan alami yang terbukti secara klinis. Nah, D-nya itu desire, yaitu membangkitkan keinginan dengan menunjukkan manfaat. Contohnya, kulit akan tampak lebih cerah hanya dalam 7 hari. Nah, A-nya itu merupakan action, mendorong tindakan yang diinginkan. Contohnya, seperti halnya itu pesan sekarang dan dapatkan diskon 20%. Dan berikut contoh copywriting formula AIDA. Selain itu, ada juga jenis copywriting lainnya, itu yang keempat, namanya itu jenis direct response copywriting. Jadi, jenis direct response copywriting ini adalah bentuk konten tulisan yang mengarahkan orang untuk mengklik halaman di sebuah website. Contohnya, klik di sini untuk mendapatkan diskon 50% sekarang. Nah, yang kelima, itu ada jenis yang namanya itu marketing copywriting, di mana marketing copywriting ini adalah bentuk konten yang menyampaikan informasi penjualan untuk meyakinkan konsumen, yaitu nanti penjelasannya berupa fungsi dan juga manfaat dari produk tersebut. Contoh, seperti halnya rasakan sensasi menyegarkan dari minuman baru kami. Terus yang ke-6 itu ada jenis brand copywriting, di mana
poin ini merupakan jenis copywriting yang fokus dalam menyampaikan citra dan identitas dari suatu brand. Contoh, Sprite nyatanya nyegerin. Terus yang ketujuh, ada juga jenis SEO copywriting, di mana copywriting jenis ini fokusnya untuk tampil dalam mesin pencarian. Nah, jadi ketika calon konsumen itu seringkali harus membuka mesin pencari untuk mengetahui informasi sebelum membeli produknya. Terus yang terakhir, itu ada jenis yang namanya technical copywriting. Jenis copywriting yang memiliki fokus dalam memberikan pemberitahuan yang mendalam terkait cara kerja suatu produk ataupun layanan. Jadi umumnya, technical copywriting ini merupakan jenis copywriting yang digunakan pada produk kecantikan, produk teknologi ataupun produk kesehatan. Contohnya, kamera ini memiliki resolusi 48 MP dan kemampuan merekam video 4K. Nah, selanjutnya, siapa sih yang menggunakan copywriting? Jadi ya, sebenarnya hampir dari setiap bisnis itu copywriting. Tanpa copywriter, si penulisnya itu, bisnis atau perusahaan itu biasanya tidak dapat membagikan suatu pesan kepada calon pelanggannya. Jadi, semua perusahaan itu ataupun lembaga pemerintah, produsen hingga organisasi nirlaba itu memerlukan copywriting. Mereka semua itu butuh dan pastinya harus menggunakan copywriter dan juga produknya yakni copywriter.